Cara selamat daripada Ya'juj dan Ma'juj kata Rasulullah cuma satu. Larilah dan bersembunyilah dari Ya'juj Ma'juj. Cuma itu. Dan Ya'juj dan Ma'juj juga tidak mau repot-repot. Sampai nyari ke lubang-lubang, nyari ke gua-gua, nggak mau Ya'juj Ma'juj. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj saat itu kata Rasulullah membungkus seluruh bumi. Dalam setiap 1000 orang manusia, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satunya kalian. Bisa melawan mereka nggak? Sementara ketika itu sudah zaman tidak ada teknologi. Berarti pedang dengan pedang, kalau melawan percuma. Sedangkan Nabi Isa saja disuruh oleh Allah, "Hai Isa, larilah engkau, bawalah orang-orang beriman bersamamu ke atas gunung Tursina." Maka di sana Nabi Isa dan Imam Mahdi kayak terkepung bersama orang-orang beriman kelaparan di atas gunung Tursina. Kenapa dari gunung itu? Sejauh mata memandang seluruh gurun Sahara yang ada, Ya'juj Ma'juj semua, saking banyaknya, Pak. Ya, Ya'juj dan Ma'juj habis langsung. Caranya Allah langsung yang mematikan mereka serentak dengan kuman-kuman, bakteri-bakteri dan ulat-ulat yang datang menggerogoti tubuh mereka serentak. Kayak listrik satu Jakarta dimatikan langsung dari gardu induknya, langsung mati serentak. Bumi ini busuk dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa berdoa, "Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan bagi kami untuk membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah bumimu ini dengan kekuasaan dan kekuatanmu." Maka kata Rasulullah, mendadak langit yang terang benderang menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Terang benderang siang hari, langsung gelap gulita seperti tengah malam. Tidak ada setitik pun cahaya matahari lagi yang masuk. Ada apa ternyata? Dari langit, burung-burung yang sangat banyak sedang menukik menuju ke arah bumi. Rasul mengatakan, burung-burung tersebut bentuk lehernya dan besar lehernya sama dengan leher onta-onta kalian hari ini. Kebayang nggak besarnya burung-burung itu? Sudahlah, itu banyak yang menjadikan langit langsung gelap gulita. Udahlah, nggak kebayang kalau begitu. Seimbang dengan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang akan dibawa. Maka burung ini menukik, setiap burung membawa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan sekarang muncul, Ustadz, sebanyak itu Ya'juj dan Ma'juj, di manakah Allah sembunyikan mereka sekarang? Dan burung-burung yang besar-besar dan sebanyak itu, di mana posisinya sekarang? Maka jawaban yang paling ringkas, jawaban yang tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi adalah entah. Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj akan muncul jumlahnya sebanyak itu, hadisnya sahih. Berkaitan dengan burung yang nanti akan datang menukik ke arah bumi menyebabkan langit menjadi gelap gulita, hadisnya sahih. Tapi di mana Ya'juj dan Ma'juj pastinya sekarang Allah sembunyikan. Di mana dan bagaimana burung-burung itu sekarang Allah sembunyikan, itu bukan urusan saya. Saya nggak tahu, titik. Jadi jangan tanya lagi.